Ada sekelompok yang melaksanakan selawat di gereja. Ini mungkin bid'ah qabihah ya, nah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah ini. Nah. Ke sana larinya mungkin ya. Nah. Baik. Yang pertama kali yang harus kita sampaikan bahwasanya dalam akidah kita sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, nah, dan akidah yang benar. Tentu kita tidak mencampurkan antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil, kan begitu kan? Jangan campurkan hak dan batil. Dan sebagai umat yang beriman, bertauhid ya, kita itu dilarang ke gereja. Kita dilarang ke gereja. Untuk apa ke gereja? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah katakan dalam surah Al-Maidah awal-awalnya itu, jangan kamu bertolong-tolong dalam masalah keburukan dan dosa. Walaupun ingin tujuannya baik, kan keinginan baik kita itu kan, nah, ingin biar dekat, biar syiar gitu kan, tapi sarananya salah, tempatnya salah. Itu bukan tempat untuk kita menggaungkan, mengagungkan, menyemarakkan Islam di situ, selawat di situ. Maka itu termasuk sayyi'ah itu, ya, jelek. Walaupun awalnya tujuannya untuk kebaikan menurut kita gitu kan, tapi itu sayyi'ah. Jadi itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam ya. Dari satu sisi bahkan bapak ibu saja mengantarkan orang ke gereja saja itu termasuk wasilah untuk suatu menyetujui orang tersebut ke gereja. Maka hati-hati yang jadi sopir taksi online. Ya kan? Ya kan? Tapi itu kan pencarian Pak Ustadz. Bagaimana lagi ya? Nah, kalau nggak diantarkan nggak dapat penumpang Pak Ustadz. Nah, tapi itulah harus hati-hati kita. Kenapa? Kalau kerjanya terus mengantar ke sana terus, bahaya kan? Nah, itu makanya. Itu saja masih diapakan ulama itu loh, ya. Bahwasanya itu termasuk apa? Ta'awan 'alal ismi. Menolong orang dalam berbuat jahat. Walaupun niat kita untuk mencari rezeki, apalagi ini sengaja ke sana. Nah, itu kan bercampur baur. Itu hak dan batil nggak bisa dicampur. Itu salah. Jadi kalau dibilang haram, kalau kami menurutnya haram. Itu kalau menurut kami ya. Karena itu antara hak dan batil tak bisa ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Pak Adi. Pernah kita lihat ada menteri mengutip kitab suci umat lain, itu seperti apa? Ya, mengutip kitab suci umat lain. Baik. Kalau mengutip ini dalam artian mengambil referensi dan seolah-olah ini bersumber dari kitab agama ini, ya gitu kan? Dan itu menjadi sebagai referensi penguatnya. Itu tidak boleh. Karena referensi kita jelas Al-Quran dan hadis. Tapi kalau hanya sekedar menengok-nengok, melihat-melihat saja, mengutip dalam artian sebagai apa namanya? Ya, membanding-bandingkan saja. Oh, ternyata Al-Quran lebih bagus. Ternyata hadis Rasulullah lebih mantap pada ini. Nah, itu tak masalah. Tapi kalau nanti menurut kitab ini, Al-Quran tak disebutkannya. Menurut kitab ini, itu kitab suci ini dan itu. Tapi kalau sifatnya untuk dakwah ke umat itu, atau istilahnya muqarah nanah namanya ya kan, seperti yang dilakukan oleh almarhum Ahmad Didat gitu kan. Kan beliau kan ahli tahu mengenai apa namanya kitab-kitab suci itu kan, mana kesalahan, mana letak ini, letak itunya. Itu tak masalah untuk mematahkan lawan. Ya kan? Tapi kalau kita untuk mencari apa namanya pujian dari orang itu, itu salah. Tidak boleh. Ya, karena Al-Quran dan hadis itu yang menjadi referensi umat Islam. Jadi tak boleh kita. Kalaupun tak ada di Al-Quran dan hadis, maka kita lihat ijma' para ulama. Kan begitu aja referensi kita. Ya kan? Ini karena mungkin dia alirannya aliran liberalisme ya. Atau alirannya sekularisme ya kan, atau aliran yang mengalir saja ya. Jadi dia mengambil semua
kitab suci itu benar, ya kan? Sama semuanya kitab suci itu nggak boleh gitu. Al-Quran itu harus kita jaga, kita agungkan, ya. Tapi kalau dia belajar perbandingan agama, ya silakan, karena memang ingin membanding-bandingkan, dan pada akhirnya nanti perbandingannya apa? Oh, semua kitab suci tak suci lagi kecuali Al-Quran. Itu mantap. Tapi kalau dia membandingkan agama, pada kesimpulannya, oh ternyata semua kitab suci itu sama. Ada bahaya itu. Dia hilang akidahnya. Gimana dengan Al-Quran dia? Ya kan? Bahwa Al-Quran itu yang akan memberikan dia syafaat, bukan kitab suci yang lain, ya. Nah, kitab suci yang lain itu suci menurut umatnya. Kalau kita yang paling suci adalah Al-Quran. Itu harus wajib itu. Kalau enggak dosa kita. Kita tetap mengimani kitab selain Al-Quran, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Cuma apakah keimanan kita itu harus harus kita abaikan Al-Quran? Tak, tetap Al-Quran yang prioritas. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang terakhir, yang menyempurnakan semua kitab, kan begitu kan? Nah, itu yang kita pedomani sekarang. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan lataba'ani." Jika Musa alaihissalam itu hidup sampai sekarang, maka dia akan mengikuti aku. Nah, bagaimana dengan umatnya, sok-sokan umatnya? Gitu kan? Harusnya mengikut Nabi Muhammad dia. Kalau dia betul-betul meyakini bahwa dia ahlul kitab. Jadi bukan ahlul kitab lagi nama sekarangnya. Namanya apa? Ahlul bait. Kan ahlul kitab, ya. Karena ahlul kitab itu dia beriman kepada Rasulullah SAW. Itu kata Rasulullah. Nah, itu ya. Nah, kalau kita yang Muslim sok-sok pula, ya, mengambil pendapat ini, kitab itu, dijadikan sebagai apa? Bahan ceramah pula lagi. Bahaya. Masa tak ada dalil yang lain? Ya kan? Kalau setidaknya ijma' para ulama, ya. Kalau enggak pakai kias, ya kan? Kalau enggak pakai istihsan, kan banyak dalil bisa kita jadikan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Pak. Apa dalil yang mengatakan kalau sholat boleh merenggang saf? Karena ada mudaratnya, karena di masjid, di beberapa masjid ada yang rapat dan ada merenggang. Nah, jarak meter. Ya. Nah, jadi selama ini kan sebelum kan kita rapat, perhatikan saf. Ya. Jadi sejak selama ini Apa? yang mana nih? Masjid yang mana nih sebenarnya? Iya. Abdalnya yang mana? Rapat atau renggang? Apa yang ini? Apakah sah kita masih tidak gitu ya? Baik. Dalil tentang renggang saf nggak ada, tapi rapat saf ada, gitu kan? Kalau Bapak Ibu cari dalil tentang renggang saf nggak ada, silakanlah. Rasulullah SAW sebelum mulai sholat lihat ke belakang, sawu sufufakum, begitu kan? Lurus rapatkan saf kalian. Waman wasala sapan wasalallah, waman qata'a sapan qata'a Allah, kan begitu kan? Siapa yang merapatkan saf, menghubungkan saf, maka Allah akan menghubungkannya, mencurahkan rahmat kepadanya. Dan siapa yang memutuskan saf, merenggangkan saf, maka Allah akan memutuskannya, tidak mencurahkan rahmat kepadanya. Berarti kita hari ini tak dapat rahmat nih Pak Ustaz. Kenapa? Kita renggang semua, kecuali Masjid Darul Anwar karena rapat, ya, masih konsisten. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ada yang namanya sholat, ada yang namanya sunnah sholat. Sunnah sholat itu apa? Shaf rapat. Jadi kalaupun tak rapat shaf kita, sholat kita tetap sah, ya kan? Rapat sholat kita bagus, karena itu memang sunnah, ya kan? Tapi kalau tak rapat sah atau tidak? Tetap sah sholat. Dia tak dapat berkah apa namanya? Berkah shaf saja, tapi sholat tetap sah. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang, kan gitu kan? Keadaan sekarang, karena keadaan kita sekarang adalah bahwasanya dalam segi protokol kesehatan dipatuhi bahwa jaga jarak di mana saja, ya kan? Di pasar kan begitu harusnya kan, di rumah kan begitu harus juga jaga jarak itu kan, dan termasuk di masjid kan jaga jarak gitu kan. Apakah termasuk ini kita
orang yang tidak mendapatkan pahala sop, maka kata Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan ketika terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan, maka itu tetap dianggap dapat pahala. Nah, walaupun renggang sopnya. Karena kita tidak menginginkan ini terjadi. Karena kalaupun ini tidak terjadi, kita tetap rapat sop, kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana dengan kita yang tetap ngotot dengan rapat sop? Ya silakan, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Karena itu berarti kita ingin betul-betul mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Karena ada juga ya hadis Rasulullah mengatakan di antara orang Yahudi itu paling dia tak senang itu kalau umat Islam itu rapat dalam sop. Nah, itu orang Yahudi itu tak senang tuh. Itu masam mukanya. Tapi kalau orang Yahudi, kalau kita itu rapat sopnya, itu ranggang sopnya, itu orang Yahudi senang itu. Nah, maka sebagian di antara kita memahami hadis ini berarti sekarang sudah akhir zaman, buktinya orang Yahudi senang. Kenapa? Karena sop kita renggang. Nah, gitu kan? Tapi ini juga suatu pemahaman yang keliru juga. Kenapa keliru? Yaitu bahwasanya apa yang sedang kita alami ini, terlepas istilahnya COVID ini ada atau tidak, kan gitu kan? Kan sebagian masyarakat ada yang mengatakan ini tak ada yang mengatakan ada lagi yang mengatakan COVID itu Ustaz dari Cina, di Cina saja adanya. Kalau di Indonesia tak ada COVID, yang adanya David kalau di Padang, ya kan? Kemudian Maspid ada di Jawa, Kangpit ada di Sunda, gitu kan? COVID itu adanya di Cina saja Pak Ustaz. Di Padang di sini tak ada COVID, gitu kan? Salahkanlah apa, terserah antum dan antun lah bilang apa salah kan. Tapi intinya kan gitu kan. Buktinya manusia ketakutan saat sekarang ini ya. Nah, kan gitu kan. Ketakutan manusia sekarang. Ya sudah, jalani aja apa yang ada dulu gitu. Pahala kalau dilarang sholat, itu lebih bahaya lagi. Tak boleh sholat, kan? Tak boleh sholat ke masjid, kan lebih bahaya lagi kan? Nah, maka oleh karena itu kita sudah dibolehkan sholat berjamaah. Jadi kalau ada yang renggang silakan, berarti masih pakai protokol kesehatan. Kalau yang masih rapat, buktinya masih pakai protokol kesehatan juga kan? Pakai masker, kemudian masih cuci tangan dari rumah, berwudu dari rumah. Nah, kalau mengenai mana yang lebih afdol, tentu yang lebih afdol adalah rapat shop. Itu yang lebih afdol ditanya kan? Mana yang lebih rapat shop, gitu kan? Tapi apakah orang yang tidak rapat shop itu tidak apa juga? Tidak, karena memang mereka masih menggunakan sistem yang dibuat saat sekarang ini. Nah, itu. Yang tak benar itu sudahlah tak sholat ke masjid, sudah tuh menyalahkan pula orang yang rapat shop dan menyalahkan pula orang yang renggang shop. Nah, itu yang tak benar tuh, ya kan? Atau bahkan dia memang tak mau ke masjid, jadikannya sebagai alasan ini. Nah, itu kan ada juga seperti itu. Kan itu ya nak, kesempatan sekali menyelam minum air ya kan, kayak itu kan. Kesempatan ini dalilnya ada ini. Padahal dia mau tak pengen ke masjid. Ada seperti itu. Jadi silakan kita beramal sesuai yang kita pahami. Jadi jangan salahkan orang yang renggang shop dan jangan salahkan orang yang rapatkan shop. Semuanya ada dalil dan itu sah salat. Wallahu a'lam. Udah aja ya. Berarti selesai ya. Karena waktu masukkan. Itu kan tuh. Ayo mati. Ada? Silakan. Di waktu masa-masa pandemi itu kan. Iya. Kita kan dilarang masjid. Larang masjid. Sampai MUI pun menfatwakan. Iya. Yang saya herankan, saya tengok story di zaman Nabi Muhammad pun ada yang tahun kan. Tapi di zaman Nabi Muhammad tidak ada larangan untuk ke masjid. Iya. Tetap ke masjid. Yang dilarang itu umat itu jangan masukin negeri yang kena wabah. Iya. Jadi yang saya pertanyakan itu dasar fatwa MUI atau Arab atau negara lain itu dari mana? Iya. Dasar fatwanya itu sebenarnya hadis surat Ibnu Umar yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ketika terjadi hujan deras gitu ya, hujan lebat gitu kan, dan umat waktu itu tidak bisa datang ke masjid. Maka Rasulullah katakan ketika pada Bilal bin Rabah, azan kamu dan tambah azannya sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumahmu. Itu dasarnya sebenarnya. Jadi hujan saja kalau kita nggak bisa datang ke masjid dan mungkin apalagi mengakibatkan tubuh kita basah kuyup, banjir segala macam atau becek segala macam di mana-mana,
maka itu bisa dijadikan untuk mengatakan sholatlah di rumah kalian. Azan tetap dilakukan oleh muazzin atau hanya berimam dengan Bilal dengan imam saja gitu kan. Itu dasarnya sebenarnya. Jadi dipakailah itu seperti dianalogikan, dikiaskan seperti itu. Karena memang kita tidak tahu, karena tidak ada sampai ke kita bukti-bukti fakta yang benar itu bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika terjadi taun, ya kan, apakah masjid itu dikunci atau ditutup bagaimana? Kan tak ada sampai sekarang datang sama kita tahu kita. Atau bahkan pada masa Umar bin Khattab itu kan ada taun besar juga itu kan, sampai ribuan umat Islam yang meninggal waktu itu, juga tidak sampai ke kita. Dan para ulama pun tidak menjelaskan juga sedetailnya. Apakah memang berjarak juga orang sholat waktu itu atau mana? Kan tak sampai. Nah, inilah yang disebut ikhtiar-ikhtiar itu kan. Nah, inilah yang disebut ikhtiar-ikhtiar. Dan satu lagi, ketika ada seseorang yang memakan bawang atau mungkin thaum atau basal atau yang makruh, maka Rasulullah SAW juga melarang orang itu datang ke masjid. Dan larangnya bukan larangan haram gitu kan. Larang, kenapa? Karena orang terganggu dengan bau itu. Dan paling terganggu lagi oleh bau itu adalah malaikat. Nah, ini juga dasar dari pijakan ulama MUI memberikan fatwa kenapa dilarang ke masjid. Nah, jadi itu ambil dua itu tadi. Satu karena bau bawang tadi, yang kedua kenapa hujan deras tadi. Dianalogikanlah ke corona ini. Nah, itu kan sebenarnya itu dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dicari celah-celahnya lagi, tak ada diperbuat Rasulullah, memang tak ada, kita nggak tahu kan? Nah, gitu kan? Nah, maka diambillah itu caranya. Jadi nanti ulama itu yang bertanggung jawab nanti. Jadi MUI yang bertanggung jawab nanti. Yang sempat pada awal-awal itu dilarang ke masjid itu kan? Nah, nanti yang bertanggung jawab. Tapi kalau ditanya apa dasarnya, itu dasarnya tadi. Itu kan? Itu dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini apa yang kami sampaikan benar. Kalaupun salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wa akhiru kalamina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.